Mari kita akan berdoa. Tuhan, kami akan belajar tentang memberikan pelayanan anak-anak dalam krisis. Setiap orang, khususnya orang tua, perlu bisa memahami ini dan Tuhan berkati kami yang belajar pada saat ini. Kau memberkati ya Tuhan, setiap kami yang ikut, yang melihat materi ini, supaya Tuhan berkati perekonomian kami, berkati pelayanan kami, berkati hidup kami, berkati pekerjaan kami dan apa yang kami butuhkan secara perekonomian, berkat-berkat rohani dan jasmani, Tuhan mencukupkan dan memberkati. Urapi penginjil Maria yang akan membagikan, sehingga membagikan seperti yang Tuhan mau, dan membawa kemuliaan yang sebesar-besarnya bagi Kristus Tuhan yang hidup. Ya Roh Kudus berkarya sepenuhnya pada saat ini, demi Yesus Tuhan kami memohon pertolongan-Mu. Amin. Saya berikan waktu kesempatan kepada penginjil Maria ya. Saya bagikan ini. Hmm. Nah, oke. Sebentar ya Bapak Ibu. Sebentar ya Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu yang boleh bersama-sama kita melayani Tuhan. Saya berikan waktu untuk penginjil Maria yang akan membagikannya. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama membicarakan tentang pelayanan pastoral bersama anak-anak dalam krisis. Nah, buku ini sangat memberkati saya ya. Nah, ternyata menariknya ketika saya mencoba mencari wajah. Oh, maaf, ini ada yang salah. Sorry. Sini. Ini ya, maaf. Ini adalah penulisnya, tapi wajahnya saya cari tidak ketemu gitu ya. Nah, Andrew De Lester ini adalah dosen Fakultas Psikologi di Shorten Baptist Theological Seminary, Departemen Psikologi Agama dan Pelayanan Pastoral. Nah, Andrew Lester ini juga menjadi staf pendeta rumah sakit bagian anak-anak, Koser Children Hospital, Departemen Pelayanan Pastoral, dan juga menjadi pendeta rumah sakit dan pengawas mahasiswa pendidikan klinis pastoral bagian anak-anak di Baptist Medical Center di Winston-Salem, North Carolina. Dan dia juga konselor di bidang anak-anak dalam krisis dalam Children's Program of Hospice of Louisville include ya, Incorporate, kemudian pernah membantu di Child Evaluation Center, University of Louisville, Fakultas Kedokteran, Departemen Anak-anak. Nah, diceritakan pada faktanya, anak-anak itu mengalami krisis. Dan mereka itu patut diberi pelayanan pastoral seperti anggota jemaat lainnya. Nah, hubungan pastoral dengan anak-anak terutama pada masa krisis itu akan berdampak besar dalam pertumbuhan rohani dan perkembangan anak-anak itu sendiri. Dan bagi para pendeta, memang sebenarnya hanya tersedia sedikit bahan mengenai informasi dan bimbingan pelayanan pastoral bersama anak-anak. Dengan kondisi demikian, maka Andrew Lester yang sudah berpengalaman di dalam menangani anak-anak dalam krisis, dia rindu membagikan buku ini. Berdasarkan pengalaman Andrew sendiri menangani anak-anak di dalam krisis. Sebenarnya pelayanan pastoral bersama anak-anak dalam krisis itu perlu diberi prioritas yang lebih tinggi.
Nah, memang anak-anak yang tanpa diagnosis penyakit mental bisa jadi mengalami stres dan kecemasan secara normal karena memang mereka ada di dalam krisis. Nah, pelayanan pastoral terhadap mereka itu dapat diterapkan dengan kreatif kepada anak-anak dan biasanya hasilnya itu mengubah hidup mereka. Memang buku ini memang ditujukan untuk anak-anak kelompok 5 sampai 12 tahun yang lebih dikenal masa anak-anak pertengahan, masa sekolah atau masa pra-remaja. Namun sebenarnya pada prinsipnya ini dapat diterapkan kepada semua anak, gitu ya. Nah, kalau kita melihat dari bahasan yang pertama, itu pendeta dan anak-anak itu secara faktanya, yaitu yang pertama, anak-anak itu terlantar secara pastoral. Namun perlu dilihat bahwa anak-anak juga anggota gereja. Nah, yang dibahas adalah yang dibutuhkan anak-anak dalam krisis dari pendeta mereka. Dan juga ada beberapa prinsip dasar pelayanan pastoral kepada anak-anak. Selama krisis memang anak-anak sendiri itu pada faktanya tidak menerima pelayanan pastoral secara langsung. Karena pada kenyataannya pendeta akan menangani orang tua mereka atau orang dewasa lainnya. Maaf, sebenarnya di manakah para pendeta itu? Nah, memang ada pemikiran pelayan kepada anak-anak itu sengaja dihindari karena pendeta takut berbuat salah atau tidak merasa mampu menjalin hubungan dengan anak-anak. Bisa juga karena adanya tekanan waktu dalam diri pendeta. Memang ya kalau mengkonseling orang dewasa itu beda dengan anak-anak. Biasanya butuh menyita waktu. Contohnya ya, butuh pendekatan. Periodenya bisa lama. Belum pendekatan, maaf, dengan berbagai terapi yang ada. Dan di sisi lain, adanya ketidakpedulian dan ketidaksadaran akan krisis dalam diri anak-anak. Maaf, ya, di sisi lain memang kalau anak-anak mengalami krisis itu tidak dipedulikan, tidak disadari, sehingga boleh dikatakan anak-anak ini terlantar dan tidak ada perhatian mereka. Nah, faktanya memang hanya sedikit pendeta yang memberikan perhatian kepada anak-anak ini, walaupun anak-anak itu ada dalam krisis. Oleh karena itu, para pendeta yang berusaha memberi pelayanan pastoral, mereka frustasi. Mereka menganggap kurang pengetahuan dan kurang terampil. Padahal pendeta ini tidak sadar. Mereka dapat berhubungan dengan anak-anak itu secara kreatif. Nah, ini kondisi yang menarik ya. Ada sebab-sebab
anak ditelantarkan istilahnya oleh pendeta. Kondisi yang pertama yaitu mengidealkan masa kanak-kanak. Kita tahu sama-sama pada dasarnya masyarakat melihat masa kanak-kanak itu masa emas, penuh kegembiraan, sukacita, tanpa khawatir. Padahal kenyataannya anak-anak itu bisa berada dalam masa krisis, bisa mengalami rasa takut, khawatir, malu, gak ada harga diri, sakit hati, benci, dan pergumulan banyak hal. Nah, akhirnya anak-anak yang mengalami ini berusaha melindungi dirinya sendiri saat mengalami luka batin waktu mereka masih kecil. Sebab lainnya adalah karena anak-anak ini punya bahasa tersendiri ketika orang mendekati mereka. Anak masa krisis ini bisa terjadi karena kematian, perceraian, pindah rumah, kekerasan seksual, dan sebagainya. Sakit penyakit, kecelakaan. Nah, mereka ini punya bahasa sendiri untuk boleh didekati. Bagaimana mereka berkomunikasi atas peristiwa yang dihadapi, kemungkinan komunikasi mereka caranya berbeda dengan yang anak-anak biasa. Nah, sebab yang lain yaitu kesadaran anak-anak. Sebenarnya kita kadang melihat anak-anak pasti diberitahu, anak kecil tidak tahu apa-apa. Padahal mereka lupa. Anak kecil itu, anak-anak itu peka, terutama ketika mendengar percakapan telepon. Perhatikan nada suara orang tuanya. Dia mengerti apa yang terjadi, ada ketegangan, ketakutan, kesakitan dari orang terdekat. Nah, bahayanya adalah anak-anak itu tidak tahu dengan pasti apa yang harus mereka lakukan. Kita menganggap bahwa dia tidak bermasalah. Padahal sebenarnya dia tahu. Ada hal-hal yang kadang itu anak tahu sesuatu yang disembunyikan oleh orang tuanya. Tapi kadang kita sering salah paham waktu menangani mereka. Penyesuaian anak-anak. Kita kadang menganggap tanpa disadari, stres, kekhawatiran yang dialami anak-anak itu hanya sepele dan sebentar, sesaat. Ya memang anak-anak lebih mudah belajar dan cepat menyesuaikan diri. Namun, sisi lainnya, kalau tidak ditangani stres dan kekhawatiran yang ada, maka itu akan berdampak buruk terhadap seluruh kehidupannya, termasuk kehidupan berikutnya. Waktu dia dewasa, untuk hal itu perlu intervensi krisis. Apa yang dialami harus perlu disadari gitu ya. Anak-anak ini mengalami apa gitu ya. Nah, dengan demikian bisa tahu lebih cepat ditangani itu lebih baik daripada itu berdampak akhirnya di masa depan anak-anak itu sendiri. Ya, ingatlah ya, tidak sesepele itu. Walaupun ini kondisi yang terjadi. Sebab-sebab lainnya mereka itu dilantarkan adalah karena ditelantarkan karena orang menganggap bahwa anak-anak itu tanggung jawab orang tua mereka. Betul.
Ini betul sekali. Namun satu hal, kalaupun misalnya seorang pendeta tahu bahwa ada masalah di dalam diri anak ini, terutama ya ketika anak itu cerita ada masalah di keluarganya, ada satu apa ya dilema dalam diri pendeta. Perlu nggak ngomong ke orang tuanya? Apalagi kalau hal itu menyangkut rahasia keluarga. Dalam hal ini pendeta harus bersedia mengambil risiko. Melihatnya begini, demi masa depan anak ini. Walaupun memang bisa jadi dianggap turut campur urusan rumah tangga orang, tapi lebih baik. Karena dengan demikian kita bisa turut tanda petik menyelamatkan anak ini, ya, sehingga tidak makin parah. Sebab lainnya yaitu menghindari kecurigaan. Dengan kondisi melihat maraknya penganiayaan dan kekerasan pada anak, itu sebenarnya perlunya pendeta menjadi pelopor pendidikan anak. Caranya adalah kita perlu buat seperti agenda yang jelas. Gereja perlu lakukan apa ya untuk anak-anak demikian gitu ya. Perlu menyatakan alasan apa sehingga kita perlu melakukan pelayanan pastoral buat anak-anak itu. Bagaimana cara melakukannya? Nah, ini perlu ya. Karena setidak-tidaknya sebagai seorang pembina rohani di gereja, setidak-tidaknya harus menjadi pribadi yang menjadi apa ya? Istilahnya menjadi tempat anak-anak bisa aman cerita. Kalau mereka tidak bisa cerita ke orang tuanya, setidaknya ada orang dewasa yang boleh mengerti apa yang mereka alami. Selanjutnya anak-anak bukan pendukung. Apa maksudnya? Ada kalanya. Ya, ini kadang tidak menjadi perhatian. Yaitu apa? Memenangkan anak itu. Ya, dengan memenangkan anak itu ya. Ini merupakan tugas pastoral yang penting juga. Bagaimana kita menuntut mereka mengakui bahwa mereka berdosa di hadapan Tuhan, perlu mendapatkan pengampunan, pertobatan, perlu menerima Kristus dalam hidup mereka sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ketika itu kita lakukan, itu kita sudah melakukan salah satu tugas pastoral yang penting. Salah satu aspek pemeliharaan perkembangan rohanian yang perlu kita perhatikan juga. Ya, sebenarnya kalau boleh ngomong jujur ya, anak-anak juga di tanda petik itu juga karena pelayanannya itu tidak ada balasan. Maksudnya apa? Kalau melayani orang dewasa mungkin ada sesuatu yang diberikan tanda petik. Kalau anak-anak, ya mana mereka juga masih anak-anak gitu ya, dengan kondisi yang ada, keterbatasan yang ada. Memang kalau melayani anak-anak itu benar-benar harus hati yang penuh kerendahan hati gitu ya. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa pandangan budaya yang tidak tepat ya, sebab lainnya yaitu adanya area pelayanan maskulin dan feminin. Maksudnya begini, kalau urusan anak itu urusan perempuan, kalau urusan mengenai disiplin, hukum dan sebagainya, eh, bisnis dan sebagainya itu modelnya untuk maskulin gitu ya. Nah, kadang itu pendapat anggapan ini harus dipatahkan karena sebenarnya seorang pendeta laki-laki pun tidak akan kehilangan tanda petik ya kemaskulinitasnya hanya karena ia melakukan pelayanan pastoral kepada anak-anak, terutama anak perempuan. Di sini harus penting juga kalau misalnya pendetanya laki-laki ketika melakukan pelayanan hati-hati dengan mengkonseli anak perempuan ya, perlu sampai pada tingkat tertentu kita harus mengerti batasnya gitu ya. Nah, oleh karena itu mau tidak mau kalau kita melihat di gereja, untuk yang menjadi guru sekolah minggu itu kebanyakan banyak wanita gitu ya, daripada yang maskulin, daripada yang cowok gitu ya, laki-laki gitu ya. Karena ini kadang itu ada anggapan-anggapan yang tidak pas yang masih dipelihara sampai saat ini. Kok sekolah minggu ya, ya, ya mamanya gitu ya. Makanya ini kondisi yang terjadi di dunia pelayanan juga itu yang terjadi. Kalau wanita itu kerjanya ini, kalau ranahnya ini. Kalau pria itu bagian ini gitu ya. Ya memang tidak salah aslinya, cuma bahayanya adalah akhirnya ekstrim.
Akhirnya yang melakukan pelayanan buat anak-anak ya khusus wanita lah, bukan yang pria. Padahal figur itu dibutuhkan gitu ya. Sisi lain yaitu pendeta ini kurang pelatihan pendidikan. Faktanya memang jarang ada mata kuliah pelayanan pastoral kepada anak-anak. Biasanya sifatnya umum, teknik konseling, ya, praktek konseling dan sebagainya, teologi konseling. Namun tidak secara khusus kepada anak-anak. Karena memang tidak penting. Padahal itu perlu untuk perlengkapan mengelengkapan diri kita melayani di ladang. Sebab lainnya pendeta merasa tidak mampu. Ya ini ya perlu juga diperhatikan. Jangan ada perbedaan antara pelayanan kepada orang dewasa dan anak-anak. Ingatlah bahwa anak-anak juga patut mendapatkan perhatian. Misalnya kondisi dia yang PHK. Biasanya yang dikonseling kalau ada istri, suami kadang lupa. Ada anak-anak yang sebenarnya harus juga diberikan pelayanan pastoral. Itu yang menjadi satu hal yang tidak boleh tidak diperhatikan. Karena memang yaitu banyak anggapan-anggapan yang tidak pas tentang pelayanan kepada anak-anak. Anak-anak dianggap tidak terlalu penting, dianggap tidak mungkin bermasalah, dan banyak hal. Nah, perlu diingat anak-anak itu juga anggota jemaat, berhak menerima pelayanan pastoral dari kita. Ya, sebagai seorang domba yang paling kecil, perlu menerima perhatian besar dari gembala. Karena dia paling tidak berdaya. Dalam hal ini sekali lagi pendeta juga perlu melindungi, membimbing, memelihara, menyembuhkan, dan mencari mereka juga. Kalau orang dewasa yang mengalami masalah, mungkin dengan kesadaran diri, kemampuannya, dia langsung pergi ke konselor. Kalau anak-anak kadang bingung harus kemana, harus pergi kemana. Mereka konseling. Nah, gitu ya. Mereka juga nggak ngerti apa itu konseling dan sebagainya. Untuk itu, gereja masa kini perlu melakukan yang namanya fungsi pastoral, ya, di mana ada program pendidikan Kristen yang melibatkan anak-anak kebaktian. Misalnya, untuk gereja besar, ada pemimpin yang di apa ya istilahnya punya kemampuan untuk bikin program yang lengkap buat anak-anak. Nah, sebenarnya ada contoh teladan yang menarik dalam mengembalakan anak-anak, yaitu ada Yesus dan anak-anak. Di sini terjadi adalah, yang pertama adalah yang terjadi di dalam Markus 9 ayat 34 sampai 37, yaitu ada 4 hal teladan yang bisa diteladani, yaitu identifikasi Yesus bersama anak-anak, di mana memperhatikan anak-anak itu begitu penting, suatu cara untuk datang ke hadapan Allah. Nah, di dalam Markus 10:34 itu juga ada kemarahan Yesus. Emosi Yesus begitu sangat kuat karena murid-murid tidak konsultasi dan salah paham tentang siapa Tuhan dan tindakannya.
Bisa jadi murid-murid itu mengusir orang tua yang bawa anak untuk mendekat ke Yesus itu takut kalau mengganggu Yesus, padahal Yesus sudah melayani, mungkin capek, bikin ribut, itu ya. Padahal tidak dikonsultasikan kepada Yesus. Nah, itu yang buat Yesus itu marah karena memang murid-murid tidak mengerti pandangan Yesus sebenarnya buat mereka. Kemudian peringatan Yesus. Di dalam Markus 9 ayat 42 terhadap orang-orang yang menghalangi kepercayaan anak. Yang diperlukan adalah hadir bersama mereka. Ya, dibantu untuk terus percaya. Ya, mereka itu jangan menghalang-halangi. Jadi ini masih kaitan dengan murid-murid gitu ya. Nah, menariknya ketika Yesus marah dan memperingati murid-murid Yesus itu, di sisi lain justru Yesus itu mengundang mereka datang. Markus 10 ayat 14. Tuhan itu mendekati mereka, memberkati mereka, memegang kepala mereka. Menunjukkan bahwa Yesus mau menerima mereka. Anak-anak itu dianggap penting bagi Yesus. Untuk itu, Yesus meluangkan waktu bersama dengan mereka yang ada di sekitarnya dan berbicara kepada mereka. Memang di dalam Alkitab tidak disebutkan ya, Yesus itu berbicara dengan anak-anak itu apa pembicaraannya. Tapi setidaknya ketika Yesus itu menerima mereka, untuk mereka boleh dekat sama Tuhan Yesus, itu menunjukkan anak-anak itu berharga di hadapan Tuhan. Nah, sebenarnya ini menjadi contoh teladan yang harus ditiru. Bagaimana kemudian Yesus menyentuh mereka? Markus 9 ayat 36, 10 ayat 16. Di mana ketika Yesus menyentuh mereka, sentuhan itu menjadi konsep utama. Nah, cara pertama bayi itu merasa dikasih atau tidak itu dari sentuhan orang tuanya, terutama dari mamanya. Nah, cara untuk menyatakan kasih, minat, dan sukacita dan penerimaan. Makanya Yesus menyentuh mereka. Tidak hanya menyentuh, Yesus itu memberkati mereka. Markus 10 ayat 16 dikatakan bahwa berkat itu menyatakan bahwa anak itu istimewa di mata orang yang mengenal Allah. Nah, berkat itu sendiri adalah kasih Allah secara konkret. Menarik sekali ya. Makanya ya kalau kita melihat ya setiap ibadah terakhir terakhir sekali itu pendeta akan memberikan berkat. Berkat itu yang akan mengiringi setiap kehidupan umat percaya. Ketika pulang ke kehidupan sehari-hari dengan pergumulan yang ada, dengan segala apa ya tantangan yang harus dihadapi, berkat itulah yang menjadi kekuatan. Berkat itulah yang menjadi topangan, pegangan ketika harus menghadapi banyak hal di dalam hidup. Berkat itu pula lah yang diberikan Yesus tidak hanya pada orang dewasa, tetapi juga kepada anak-anak yang datang kepadanya. Contoh teladan lain selain Yesus juga keluarga Allah, yaitu orang yang percaya pada Kristus menjadi satu keluarga Allah. Ya, keluarga Allah itu perlu memperhatikan anak-anak dalam krisis. Ya, orang percaya Kristus itu jemaat Tuhan yang bersama, gitu ya. Mereka perlu bertanggung jawab juga untuk tetap
memonitor menjadi anak Allah. Dengan cara apa? Menghormati keunikan anak-anak itu. Anak-anak itu diperlakukan sama, tidak kurang. Sama seperti ketika Allah menghargai dan menilai mereka sebagai manusia. Nah, dalam hal ini, keluarga Allah adalah gereja yang bersama-sama mendukung anak itu boleh bertumbuh, mendukung dalam melayani, mendukung dalam apapun. Menghantar anak-anak yang dipercayakan Tuhan itu dalam gereja untuk benar-benar dibina secara iman. Dibina akhirnya menjadi orang-orang dewasa punya hidup yang takut akan Tuhan. Nah ini ya, tanggung jawab yang besar juga bagi gereja ketika ada anak-anak yang dipercayakan ada di sana. Ya, 2 Korintus 6 ayat 18, Roma 8, 15, 16. Selanjutnya inkarnasi. Apa maksudnya? Nah, memang kita meyakini satu hal bahwa Allah itu ada di dalam Kristus. Karena memang Kristus itu adalah Allah dan manusia. 100% Allah dan 100% manusia. Nah, kalau kita melihat Allah juga memilih menjadi manusia, Yesus, anak kasihnya yang dinyatakan yaitu melalui kemurahan Allah, kepercayaan penerimaan dan pengampunan. Nah, Allah sudah memberikan Yesus itu. Nah, yang menjadi manusia, inkarnasi. Peran kita punya kesempatan unik menginkarnasikan Injil kepada anak-anak dengan cara yang mungkin tidak dilakukan orang lain. Jadi, kita perlu menjadi wakil Allah, kepala domba. Dan biarlah melalui kita ini, anak-anak belajar percaya, pengampunan, dan doa. Maksudnya apa? Anak belajar percaya ketika pendeta meluangkan waktu bersama mereka. Artinya Allah juga menaruh minat pada mereka. Pengampunan. Pendeta bermurah hati, menerima dan mengerti. Ya, anak belajar itu tetap menjadi contoh teladan. Doa. Kita sebagai hamba Tuhan atau pendeta pun itu perlu memberikan waktu untuk mendengar, mau mengerti kebutuhan mereka, dan ingin berkomunikasi dengan mereka. Itu artinya kita juga ikut campur dalam kehidupan mereka. Nah, biarlah melalui hal ini kita bisa belajar bagaimana sebenarnya tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan. Tidak hanya pendeta, itu sangat besar, terutama dalam mendidik, membesarkan anak-anak di dalam takut akan Tuhan. Selanjutnya, sebenarnya apa sih yang dibutuhkan anak-anak dalam krisis dari pendeta mereka? Pertama, teman-teman orang dewasa. Apa maksudnya? Ini seperti bisa jadi teman-teman pelayanan orang tuanya yang berperan penting dalam menjadi teladan yang dapat dicontoh anak-anak. Bisa juga pendeta, ya. Kalaupun mereka tidak punya tidak memiliki orang tua yang ideal yang bisa dijadikan teladan, setidaknya ketika mereka hadir di gereja, mereka menemukan orang-orang yang bisa dijadikan teladan. Karena sebenarnya anak-anak ini butuh pengaruh positif yang dapat mereka teladani dan kagumi. Karena dengan ada keberadaan orang-orang ini yang jadi teladan ini, akhirnya anak bisa melihat dan membantu anak-anak itu patuh dan hormat kepada Allah. Karena mereka melihat figur itu, ya, pendeta itu kadang anak-anak itu melihatnya pendeta itu adalah Tuhan sendiri itu loh.
Jadi kalau pendeta menerima dia, sama juga Tuhan menerima dia. Itu hal yang menarik sekali ternyata. Nah, anak ini memang butuh pengaruh positif. Ya, nah, bahaya sekali kondisi sekarang tidak seperti yang diidealkan ya. Itu menyedihkan sekali. Ada kondisi seperti hamba Tuhan yang tidak bisa jadi teladan dan pengaruh yang baik dalam diri anak. Selanjutnya apa yang dibutuhkan lagi yaitu orang yang menerima perasaan mereka. Anak-anak ini butuh orang yang memperhatikan dan menyediakan kesempatan bagi mereka untuk menyatakan isi perasaan trauma mereka. Mereka butuh suasana aman sehingga mereka dapat merasakan, menjelaskan tanpa rasa takut dan tidak diterima. Nah, kita perlu melihat hal ini ya. Kadang itu kita pun sebagai orang tua kadang sudah memberikan judge gitu kepada anak. Misalnya ketika mereka mengalami kondisi trauma apa, tanda petik kita bisa menyalahkan mereka. Kenapa mereka tidak hati-hati, kenapa mereka bisa demikian dan sebagainya. Padahal kadang itu kondisi-kondisi yang kadang yang tidak diketahui anak bisa membuat dia trauma. Bukannya mendukung mereka sebenarnya. Kadang anak-anak itu butuh ada orang yang boleh menerima mereka, yang boleh memperhatikan dan menyediakan kesempatan bagi mereka. Kalau mau memang jujur ya, anak-anak itu kadang tidak diberikan ruang untuk maaf. Terkadang loh ya. Karena menganggap padahal diri sendiri orang tua tersebut juga kadang melakukan kesalahan dan butuh dimaafkan. Lain itu yang dibutuhkan anak-anak dalam krisis itu adalah orang yang mendengarkan mereka. Mereka ingin diterima dan disenangi. Ya, itu menarik sekali. Ketika mereka ada orang dewasa yang bisa dipercaya dan mereka bisa bicara secara mendalam. Akhirnya mereka tidak mengalami ketakutan dan keraguan lagi untuk cerita. Bahkan untuk hal-hal rohani mereka berani bertanya karena mereka sudah merasa aman, nyaman, gitu ya. Tidak bisa bebas, bisa lega, cerita apapun saja. Anda tahu ada orang yang mendengarkan mereka dan menerima mereka apa adanya tanpa ada apa ya istilahnya menuduh mereka, gitu ya. Nah, sebenarnya apalagi yang dibutuhkan anak-anak selain teman orang dewasa, orang yang mendengarkan dan menerima perasaan mereka, mereka butuh bimbingan rohani. Nah, tentunya bukan yang doktrin-doktrin yang tinggi-tinggi, tapi butuh teologi yang mudah dimengerti saja. Ya, mungkin mereka dapat informasi tentang Allah dari banyak pihak, bisa positif, bisa negatif. Nah, itu berkecamuk di dalam pikiran anak-anak itu. Nah, akhirnya mereka berusaha menyatukan semua konsep-konsep yang ada, yang berkeliaran di sekitar mereka. Nah, dalam hal ini perlu agar mengecek bagaimana konsep iman anak itu. Perlu dikonfirmasi, betul enggak? Gitu ya. Kadang kita bisa melihat, kadang anak-anak itu punya konsep yang berbeda mungkin dengan orang tuanya. Karena bisa jadi dia mendapatkan input-input informasi dari orang lain yang hanya diterima tidak ada filternya. Nah, ini harus dikonfirmasi oleh orang tua khususnya dan juga pembimbing rohani. Nah, mereka juga butuh hubungan pribadi yang aman, kokoh, dapat dipercaya, menjadi komunikasi yang konstruktif. Jadi ini perlu diwaspadai ya. Bagaimana anak-anak itu punya konsep imani yang benar atau enggak? Perlu konfirmasi. Selanjutnya ada prinsip dasar pelayanan pastoral kepada anak-anak, yaitu dengan memulai, ya, yaitu memulai menjalin hubungan pribadi dengan anak, memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengenal siapa diri kita ini. Caranya adalah yaitu bersama anak.
Jadi pentingnya kita meluangkan lebih banyak waktu bersama anak. Interaksi singkat mungkin 3 menit saja untuk pengembangan hubungan. Melibatkan mereka dalam pelayanan proyek gereja. Ya tidak usah berat-berat. Mungkin menyambut orang, salamin orang. Mungkin itu bisa dilakukan anak-anak. Misalnya membagi, misalnya kayak ini ya, amplop persembahan kepada jemaat. Itu hal yang bisa dilakukan oleh anak-anak, libatkan mereka. Nah, ketika mereka didampingi, kemudian diberikan kesempatan itu menarik sekali. Anak-anak bisa merasa bahwa diri mereka penting gitu ya, karena merasa dilibatkan. Ya, oleh karena itu perlu kita itu tetap punya relasi dengan anak-anak itu. Selanjutnya tidak hanya bersama anak-anak, tapi berbicara dengan anak-anak. Nah, cari kesempatanlah bicara secara mendalam dengan satu atau dua anak. Nah, tentunya para pendeta ini harus benar-benar, ataupun para konselor atau siapapun, itu perlu ada waktu untuk mereka, menyediakan waktu dan tenaga. Ketika kita menyediakan waktu dan tenaga, kita itu memberi diri di dalam pelayanan. Hal yang ketiga yang bisa dilakukan, yaitu ketika kita memulai hubungan pribadi ini, yaitu memimpin kebaktian dan mengajar. Maksudnya apa? Perlunya kita memimpin kebaktian khusus anak untuk mengembangkan hubungan dan mereka tahu siapa kita ini. Oh, ini hamba Tuhan toh, yang concern kepada anak-anak, yang memperhatikan anak-anak, tidak hanya sekedar tugas karena gereja yang menempatkan. Tetapi memang ada satu kerinduan untuk care dengan anak-anak. Nah, bisa juga perlu mengajar kelas khusus, 1 hari singkat mungkin, pendidikan Kristen untuk lebih kenal mereka. Misalnya ada kelas khusus anak-anak, misalnya seperti di sekolah minggu atau apa gitu. Dan dalam momen-momen tertentu bisa memberikan pengajaran-pengajaran gitu ya. Itu menarik sekali. Sehingga akhirnya orang bisa melihat, oh hamba Tuhan ini ya masih peduli ya sama anak-anak, masih mau terjun dan sebagainya. Selanjutnya ada catatan pendeta, telepon, dan kunjungan pastoral. Nah, sebenarnya menarik sekali ada catatan tentang data anak. Nah, ini menarik sekali kalau misalnya kita bisa tahu data anak, misalnya mereka ulang tahun, teleponlah. Paling berapa menit doakan mereka. Kalau tidak punya telepon anaknya bisa lewat orang tuanya. Mungkin teleponnya sore saja ketika anak itu pulang sekolah. Kita tahu ya rata-rata jam berapa anak pulang. Sekarang kan anak juga pulangnya lama gitu ya. Walaupun memang ada pembina rohani, tapi tidak ada salahnya seorang pendeta memberikan perhatian. Mungkin bisa memwa orang tuanya dulu, happy birthday dan apa, berikan ucapan. Setelah itu saya boleh telepon untuk mendoakan gitu ya. Nah, itu menarik sekali dan anak merasa diperhatikan. Oh, saya ini penting juga ya, gitu. Termasuk juga telepon singkat ketika anak itu punya adik baru, diselamatin. Selamat ya, kamu sudah jadi kakak, gitu ya. Nah, itu kalau memungkinkan sekali, selain telepon dengan orang tuanya memberi selamat, juga ada baiknya kita ngomong sendiri dengan anak itu sendiri. Nah, ketika kita bisa dengar suara anak, dia akan merasa senang karena pendetanya ini memperhatikan dia, tahu, eh, tahu juga ya kalau aku sudah jadi kakak gitu ya. Jadi itu menarik sekali. Ada kalanya juga perlu ada kunjungan pastoral. Nah, ketika kunjungan pastoral ini kebanyakan yang menemani pendeta ketika kunjungan itu adalah orang tuanya. Nah, ada kalanya kita bisa menanyakan, mana anaknya ya? Bareng-bareng sini duduk, yuk gitu ya. Jadi diajak, dilibatkan dalam pembicaraan. Tidak hanya tanya orang tuanya terus. Nah, ada kalanya, ini kondisi yang terjadi juga pendeta memberikan perhatian, menanyakan pada saat kunjungan, yang jawab orang tuanya gitu ya. Nah, padahal kita tanya anaknya, nah ada baiknya. Kita juga enggak menegur orang tuanya, tapi dengan bijak kita
jalin komunikasi dengan apa? Dengan memperhatikan matanya. Saya yakin percaya orang tuanya tahu bahwa pendeta ini mau ngomong sama anaknya, gitu ya. Jadi tetap bisa begitu ya. Jadi ketika kunjungan pun ada baiknya pendeta yang datang itu bisa memperkenalkan diri kepada anak atau mengatakan bahwa ya saya juga caring gitu ya, memperhatikan anak mereka, anak jemaat ini ya. Jadi itu yang perlu dilakukan. Cara pertama, memulai menjalin hubungan pribadi dengan anak. Selanjutnya, nah setelah itu kita perlu punya atau membuat inventaris keluarga. Ini penting sekali karena kalau dengan inventaris keluarga itu bisa tahu keadaan anggota jemaat untuk ketahui kebutuhan pelayanan pastoral terutama anak-anak dalam krisis. Ya, nah tentunya itu melibatkan orang tua. Nah, orang tua ini juga perlu peka jika anaknya itu berada dalam krisis. Ya, mungkin bisa menginfokan ke guru sekolah minggu misalnya. Anak ini setelah ini apa? Setelah anjing kesayangannya meninggal mati, anak ini berubah, nggak mau sekolah, misalnya begitu ya, nggak mau makan, mogok makan, senangnya di rumah, di kamar, maaf di kamar sendiri, nggak mau keluar kamar. Nah, kondisi seperti ini itu harus orang tua itu peka. Bisa jadi anak-anak itu berada dalam krisis, anak mereka. Bisa juga apa ya, ketika buat inventaris keluarga itu gini, seperti ayah, namanya siapa, usia berapa, pekerjaannya di mana, gitu ya. Pelayanan apa di gereja, mama bagaimana. Kalau mereka tinggal ada oma opa, dimasukkan data juga. Nah, anak ini, mereka punya anak berapa? Anak yang pertama, sekolah di mana? Ah, tanggal lahirnya berapa? Jadi itu ada data lengkap gitu ya. Mereka itu kelas berapa, dan sebagainya. Nah, tentunya setelah kita melibatkan orang tua, juga anggota jemaat yang lain, mungkin bisa memberikan info. Eh, itu keluarga, itu anaknya perlu diberikan pelayanan pastoral mungkin. Karena kemarin habis apa ya, kondisinya dia habis kecelakaan, kemudian setelah itu dia trauma. Nah, seperti itu ya. Nah, sisi lain yaitu ketika membuat inventaris keluarga, ada baiknya juga melibatkan guru sekolah minggu. Juga guru sekolah di mana anak itu belajar gitu ya, dengarkan. Nah, guru sekolah minggu juga harus peka. Karena ketika anak itu cerita, dia tidak bisa cerita orang tuanya, kita perlu dengarkan. Dan kita perlu peka, melihat anak ini mengalami krisis atau enggak ya. Nah, kalau ditanyakan dari tadi, walaupun saya sudah dapat infokan tadi, anak yang mengalami krisis itu gimana? Bisa jadi karena pengalaman ini ya, krisis-krisis anak keluarga sakit, mas sakit, ada kematian anggota keluarga, binatang peliharaan mati atau hilang, kecelakaan atau trauma, gagal dalam sekolah atau berteman, perubahan besar dalam keluarga misalnya di PHK, orang tua bisa cerai atau pindah rumah, rumah terbakar, dan lain-lain. Ini semua bisa jadi krisis di dalam diri anak. Memang tiap anak berbeda. Ada anak yang mungkin rumahnya terbakar, tidak mengalami krisis. Tapi ada anak yang begitu mengalami rumah terbakar, dia mengalami krisis. Jadi, perlunya kewaspadaan dan peka. Apakah anak kita mengalami krisis atau mungkin juga
anak-anak sekitar kita, anak-anak teman kita, tetangga kita, gitu ya. Jadi ini perlu ditangani secara khusus memang. Nah, setelah mengetahui siapa yang membutuhkan pastoral, misalnya ya, terkhusus anak-anak dalam krisis, selanjutnya adalah ada beberapa langkah. Tentukan bagaimana kita bisa bicara dengan mereka. Itu dikomunikasikan. Bisa telepon, kunjungan ke rumah, atau pertemuan pribadi sesuai perjanjian. Tentukan tempatnya juga di mana. Langkah yang kedua, jika sudah ditentukan untuk bertemu secara pribadi, ini kalau minta bertemu secara pribadi ya, dan ditentukan di mana tempatnya, perlu disepakati kapan ketemunya, berapa lama waktu bertemu. Jangan sampai pertemuan itu menyita waktu mereka, mungkin ada tugas yang perlu dilakukan, akhirnya gara-gara kita bertemu dengan kita, dia tidak melakukan tugas tanggung jawabnya. Langkah yang ketiga yaitu tentukan jika anak butuh bantuan khusus. Apakah kita bisa menangani? Kalau kita nggak bisa nangani, ya perlu dirujuk kemana? Bisa ke anggota jemaat lain. Ini menarik sekali ketika ada orang tua yang bercerai pisah. Anak bingung mau tinggal di sana siapa. Menariknya adalah mungkin ada anggota jemaat yang bisa membantu menampung sementara anak itu. Supaya setidaknya anak itu terpelihara dalam waktu singkat gitu ya. Tentunya ini juga bisa dibicarakan menjadi apa ya, anggaran untuk apa ya, komisi diakonia gitu ya. Jadi supaya tidak memberatkan anggota jemaat itu. Apakah juga perlu dirujuk? Nah, ini ke komunitas profesional. Seperti psikiater, perlu tidak anak ini dites psikologi? Perlu tidak anak ini diterapi? Nah, ini tentunya kalau seseorang tidak mampu melakukan pelayanan ini, lebih baik direkomendasikan kepada yang lain, dirujuk. Ya, jangan merasa diri, wah saya pasti bisa, padahal tidak, gitu ya. Jadi lebih baik perlu waspada. Kita bisa tangani enggak daripada nanti kita nggak jadi berkat, tidak maksimal pelayanannya. Mungkin lebih baik untuk diusulkan untuk dirujuk ke tenaga profesional, ya. Nah, memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika pendeta melakukan pelayanan pastoral kepada anak-anak dalam krisis. Ini jika kita menangani sendiri ya para hamba Tuhan ya. Kita perlu menghormati jarak psikologis. Ada wilayah sosial dan psikologis yang perlu dilindungi. Sama dengan orang dewasa. Kalau bertemu pertama kali, jangan terlalu dekat secara fisik. Karena ketika kita maju, anaknya akan mundur gitu berdirinya. Nah, kalau sudah dekat hubungannya, kita bisa jabat tangan, bisa menyentuh dia, menunjukkan penegasan bahwa mereka itu adalah pribadi yang perlu mendapatkan perhatian, perlu diterima. Nah, tentunya dalam hal ini perhatikan jenis kelamin. Kalau mengenai menyentuh itu bahaya sekali kalau berlawanan jenis. Ya, jadi itu yang harus kita perhatikan. Setara secara fisik. Nah, perlunya kita membungkuk atau berlutut supaya posisi setara dengan anak. Nah, ini mengundang mereka duduk juga di samping kita. Itu menunjukkan orang dewasa ingin sungguh-sungguh bicara dengan mereka. Ya, anak-anak itu pasti seneng banget gitu loh. Kalau tiba-tiba diundang duduk. Karena kan takut awalnya. Takut ini siapa ya? Gitu. Setelah kita memperkenalkan diri, kita mengundang dia bisa duduk di samping kita. Oh, anak itu pasti akan suka. Nah, itulah yang membuat nanti anak itu bisa merasa apa dekat dan merasa aman gitu sehingga dia suatu saat bisa bicara dengan kita. Berapa hal lain yang perlu berarti aktivitas bersama. Ini jadi titik berangkat yang penting dan efektif untuk melakukan pelayanan pastoral kepada anak itu. Misalnya, kita ngomongnya sederhana aja gitu ya. Misalnya, ketika anak itu bermain sesuatu, kita bisa dekati mereka. Kamu lagi main apa? Kamu suka ya mainan itu ya? Mungkin dia bisa cerita. Ya, biasanya kalau orang mau membuka dirinya terlebih dahulu, anak itu akan welcome. Dia akan melihat, oh orang ini bisa percaya ya, orang ini
menarik ya, saya merasa aman dengan dia. Tentu ada tahapannya, makanya itu ya, nggak bisa langsung dekat. Ya ada tahapan. Ya bisa juga gini, kamu lagi mainan apa itu? Kesukaannya di ini kamu suka ya main ini ya. Coba kadang ajarkan supaya saya juga bisa main yang sama sehingga saya bisa main bareng kamu. Nah, itu menjadi satu hal yang luar biasa. Anak itu merasa, orang ini juga menganggap aku bisa ngajarin dia ya, padahal aku ini siapa, masih kecil dan sebagainya. Itu akan memberikan rasa aman. Ini yang perlu dibangun terlebih dahulu ya. Untuk sebelum melakukan pelayanan pastoral kita tahu, apalagi kalau anak-anak itu ada di dalam krisis, nah ini perlu kita lakukan aktivitas bersama ini. Berangkat yang penting. Dan merasa diri dewasa dan tidak mau main sama mereka gitu ya. Sepertinya kayak itu jauh gitu ya. Nah, perlunya kita bisa gabung duduk main bareng gitu sama mereka. Tahu apa yang dia sukai dan sebagainya. Nah, hal yang perlu diperhatikan berbicara langsung dengan anak. Kemukakan juga pada orang tua jika kita butuh waktu tersendiri bersama anak bisa keluar rumah. Nah, ini juga perlu hati-hati ya, terutama yang lawan jenis ya. Tapi setidaknya ketika kita tahu bahwa kita perlu ngomong sama dia, kita berikan ke tempat yang umum, misalnya mungkin saya butuh ngomong sama anak itu di sekolah, misalnya di tempat kantin atau gimana tempat yang bisa enak ngomong terbuka, orang lain juga tahu gitu, tapi bisa komunikasi langsung dengan anak. Cuma ya harus bijak gitu ya. Nah, tentunya ketika kita ngomong sendiri pada waktu tersebut bersama anak, tentu kita perlu menginformasikannya kepada orang tua juga. Nah, untuk melakukan pelayanan pastoral secara efektif, kita juga sisi lain perlu refleksi. Kita punya pengalaman trauma enggak masa kecil. Nah, kalau kita punya, itu perlu disadari dulu dan mulai dipulihkan, diselesaikan prosesnya. Nah, ketika kita berproses juga berarti kalau kita itu mau melakukan pelayanan pastoral itu harus sembuh dulu, harus pulih dulu. Tidak. Nah, ketika kita lagi di konseling juga, kita juga bisa melakukan pelayanan itu. Kita di konseling, kita juga mengonseling orang lain, berjalan bersama. Butuh anugerah Tuhan sekali lagi ya. Nah, sekarang ada metode pelayanan pastoral kepada anak-anak dalam krisis ya. Ini lebih ke prakteknya, yaitu penggunaan permainan dalam komunikasi pastoral. Nah, bagi seorang anak, bermain itu seperti berbicara dan bekerja bagi orang dewasa. Bermain itu cara anak menyatakan dirinya. Nah, ketika anak itu bermain, mereka berlatih proses menjadi manusia dan memerankan kehidupan orang dewasa. Nah, bermain itu merupakan dunia anak-anak yang menurut Erik Erikson bermain adalah jalan terbaik menuju pengertian, yaitu tentang persepsi dunia anak dan cara mereka mengerti dunia itu dari pandangan mereka. Tidak usah jauh-jauh ya seperti anak. Itu loh, eh, siapa yang aku jadi mama, aku jadi anaknya. Nah itu kan mereka mengandaikan gitu ya, persepsinya gitu ya. Memerankan kalau aku jadi mama gimana yang masak, masak-masakan gitu dan sebagainya ya. Nah, untuk itu para ahli juga sudah lama menggunakan permainan sebagai alat utama terapi dalam menangani anak bermasalah atau krisis ya. Terapi bermain itu aktivitas bermain yang diatur di mana anak diberi izin untuk mengeluarkan persepsi dalam diri mereka ke benda di ruang bermain, termasuk emosi terpendam. Anak-anak dikeluarkan di lingkungan yang mereka pandang aman. Nah, proses ini berjalan baik karena anak-anak tidak tahu ketika mereka bermain itu tanpa disadari diri mereka sendiri itu yang ditampakkan. Ada tingkat spontanitas dalam diri anak-anak yang akhirnya dapat tercapai. Nah, yang pertama apa? Bermain dengan boneka. Nah, anak-anak tentu senang bermain dengan boneka karena boneka itu diberi karakter dan dijadikan seperti manusia. Ya, kita tahu ya sama-sama ya ada boneka yang kemudian kayak diberi makan, disuapin gitu ya. Kemudian digendong-gendong, disayang-sayang. Dan dianggap, oh ini bonekanya lagi sakit, kemudian diselimutin gitu ya, dan sebagainya gitu ya. Nah, ternyata
Nah, permainan dari boneka ini, dia itu kan menganggap itu menjadi manusia, diberi karakter. Misalnya siapa? Oh, ini loh boneka ini jahat. Makanya aku beri nama si jahat. Misalnya begitu dan sebagainya itu ya. Nah, dia jadikan itu seperti manusia. Nah, menariknya anak-anak memang dapat mengungkapkan diri mereka sendiri itu melalui boneka. Tanpa sadar mereka berbicara kepada atau melalui boneka, itu mereka seperti bicara langsung dengan orang dewasa. Ya, ya seperti ini ya. Nah, ada permainannya ada dua macam, yaitu dengan satu boneka. Nah, itu seperti kalau kita apa ya, bermain ya itu ya, bermain dengan boneka yang ada di tangan kita, berbuat seolah-olah boneka itu bisa bicara. Ya, kita pegang boneka, di samping kita sepertinya berbicara komunikasi gitu. Gerakan mulut tidak perlu disembunyikan, tapi kadang kalanya kita komunikasi melalui satu boneka itu. Misalnya, seperti saya menanya kabar, misalnya ada apa boneka yang bersama kita yang bisa dimasukin tangan itu ya, boneka tangan itu yang kemudian diberi halo selamat pagi, kemudian boneka saya selamat pagi juga. Nah mungkin kita bisa mengubah suara kita seperti boneka gitu ya. Kemudian, ih kenapa kamu kok kesal hari ini gitu. Kemudian bonekanya jawab gitu ya. Nah ketika bonekanya jawab itu dia ngalami kesel karena mungkin dari pagi temannya usilin dia atau apa gitu di sekolah. Nah kemudian nah, kita juga bisa tanya, lah kalau kamu, yaitu seorang anak ya di depan kita ya, nah, misalnya namanya Fani, Hai Fani, itu kalau kamu gimana hari ini, gitu ya, Eh, gimana hari ini, kemudian nanti diimbangi dengan boneka itu, misal, oh kamu juga merasakan hal yang sama ya dengan aku ya, nah itu ya, bisa itu ya, boleh dikatakan jadi pembicara akhirnya tiga, saya, kita sendiri, anak, boneka, satu. Kamu bisa dua boneka. Perkenalkan boneka kita berikan boneka yang lain pada anak-anak. Nah, jadi rame itu. Ya, rame sekali. Bonekanya banyak. Nah, cuman bonekanya sekali gini. Kita bicara lewat boneka itu. Hai, hari ini kamu ngapain aja di sekolah? Misalnya begitu ya, dari boneka kita. Kemudian nanti anak itu akan menjawab. Iya, hari ini di sekolah aku banyak ulangan loh, misalnya gitu. Banyak PR loh. Kemudian kita ngomong lagi misalnya, wih, PR-nya sulit-sulit ya. Iya, mungkin anak itu ngomong tapi lewat boneka yang dipegang oleh anak itu gitu ya. Iya, sulit-sulit. Saya sampai gak bisa kerjain semuanya, sedih saya. Nah, kemudian setelah itu, oh sedih ya. Kalau kamu kemudian mungkin bisa tanya dari boneka kita ya, oh sedih ya? Sedih kenapa? Mungkin anak itu jawab dengan boneka, iya, soalnya takut aku dapat nilai jelek. Kalau punya nilai jelek, nanti aku dimarahin sama mamaku. Nah, akhirnya begitu. Padahal itu kan awalnya kita baru berusaha menanyakan yang hal-hal yang simpel gitu ya. Gimana kabarmu hari ini? Waktu sekolah gimana tadi? Bisa merambat gitu loh ke lain-lainnya gitu ya. Perkumpulan anak ini ternyata orang tuanya, apalagi mamanya itu memberikan satu aturan. Kalau ujian tidak boleh nilainya mungkin di bawah rata-rata, misalnya gitu. Harus nilainya 9 ke atas gitu ya. Tidak boleh direndah itu. Nah, akhirnya itu yang terjadi, menarik sekali ya. Kemudian setelah itu bisa bonekanya tanya, oh kamu nggak bilang sama mamamu kalau misalnya ini tugasnya sulit. Aduh, mamaku nggak mau tahu gitu. Misalnya kayak gitu. Yang penting nilaiku harus bagus. Nah, itu ya. Jadi akhirnya melalui boneka ini akhirnya makin kaya. Jadi kita yang biasanya bicara langsung yang mungkin anak nggak akan ngomong apa yang menjadi pergumulannya, apa yang jadi krisisnya. Ternyata dengan sendirinya keluar hanya melalui boneka. Menarik sekali ya. Ini bisa dilakukan ya di tempat di mana kita berada, pelayanan-pelayanan yang ada gitu ya. Nah, ini ada yang menarik juga Ungame. Lah, Ungame ini agak sulit sih memang.
Dikatakan game itu istilah lainnya bukan permainan. Nah, itu seperti ini loh. Papan permainan biasa, ada lempengan permainannya, di mana modelnya gini. Nah, ini para pemainnya bisa lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga. Tapi gini, maksudnya dua atau tiga apa? Yang penting kan anak yang kita ajak mau pelayanan pastoral itu kan, itu yang penting anak itu lah. Yang pemain lainnya siapa? Yang anak yang dalam krisis kan, itu kan adalah anggota keluarga mereka yang tidak kita layani pastoral, tapi mau ikut juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi katanya permainan ini ada permulaan dan tidak ada akhir. Ya, kadang nggak diperhatikan anak gitu ya. Jadi mainan ini bukan saingan. Kalau kita main ular tangga, kan siapa dulu yang menang sampai 100 nilainya, itu yang menang kan. Nah, itu bukan untuk saingan kayak gitu, lomba-lombaan siapa yang dulu yang selesai, bukan. Tapi di sini itu kita memberikan wadah untuk bisa komunikasi. Ya, berdasarkan pengalaman, memang anak dapat belajar dengan cepat dan sangat suka dengan alat ini. Nah, ini ternyata ada juga di online gitu ya. Nah, ternyata game itu ada macam-macam ya. Untuk couple, untuk teens, remaja, kemudian untuk all age, ya itu semua usia. Itu menarik sekali, ada gitu ya. Nah, alat bagus sekali ini dapat melibatkan kota keluarga dalam percakapan krisis yang berarti. Itu apa? Jadi gini, tujuan permainannya itu supaya tujuan tercapai itu disediakan tiga jenis ruangan ya. Ruangan yang dapat didarati pemain CPSM. Maksudnya bukan ruangan kamar itu, bukan, tapi ada tiga bagian gitu ya. Nah, satu jenis ruangan itu namanya rintangan. Nah, rintangan itu biasanya isinya gini. Kalau jadi ini seperti lempar dadu seret, eh dapat jenis yang pertama ya, dapat rintangan. Seperti kayak itu loh, kalau di monopoli kan kita ada kesempatan. Nah, itu ya jadi ketika nah kalau kelilingnya itu dapat yang itu, ini rintangan. Misalnya begini, bila kamu khawatir minggu ini, kertasnya tulisan gitu, bersantailah di dermaga khawatir. Misalnya gitu. Bila kamu khawatir minggu ini, berliburlah di villa kecil yang menyenangkan di pegunungan. Nah, itu istilahnya begini. Kalau kamu khawatir minggu ini, kamu khawatir enggak? Kalau enggak khawatir ya sudah, teruskan permainan. Tapi kalau enggak, kamu langsung lompat. Nah, gitu ya. Di tempat yang ada tulisannya dermaga khawatir, kamu di situ dulu, gitu ya. Kamu kalau khawatir minggu ini, kamu bisa berlibur di villa yang kecil. Terserah mau milih yang mana, gitu ya. Nah, ketika kita pindah lempengan permainan kita, gitu ya, kita harus cerita kepada grup. Jadi ketika gini ya, kita misalnya saya ngomong, wah saya khawatir minggu ini, kan suruh bersantai, berlibur. Saya milih yang villa misalnya. Ketika ini ya pionnya kita itu istilah lempengan ya di sini ya. Pionnya kita itu kita arahkan ke villa. Nah, ketika diarahkan itu kita harus cerita kepada grup. Kenapa kok kamu khawatir ya minggu ini ya? Ya gitu ya. Alasannya kenapa kok bisa kamu khawatir? Nah, itu menarik sekali gitu ya. Jadi seperti model itu. Nah, kemudian gini, ada ruangan kedua. Nah, itu lebih lagi ke pembicaraan yang lebih dalam. Kalau tadi hanya kayak menceritakan perasaan yang ada, yang dialami, ya itu ceritakan apa adanya. Nah, ceritakan apa adanya itu ada tiga tumpuk kartu yang disediakan di ruangan kedua. Nah, ini kok bisa sampai di situ? Nah, kita lihat dulu. Ada tumpukan kartu pertama, kedua, ketiga. Ya memang agak sulit ya dijelaskan, tapi setidak-tidaknya ini ada gambaran sedikit gitu ya. Nah, mungkin kita bisa lihat, mungkin saya belum mengeceknya game ini, tapi menarik sekali gitu ya. Tumpukan pertama namanya ringan hati. Ada pertanyaan gini, apa yang kamu lakukan jika kamu ketemu uang 1 juta di tempat kosong? Kalau kamu dapat jadi orang yang dapat berpindah-pindah tempat dalam sekejap, kamu ingin kemana? Apa yang buat kamu frustasi? Nah, ini supaya bisa ceritakan apa adanya, gitu ya. Kalau kamu misalnya, kalau kamu menemukan uang 1 juta, kalau seharusnya kan nggak boleh kita ambil, bener nggak? Nggak boleh kita ambil. Tapi kalau cerita apa adanya, nggak mikir lagi. Oh ya, saya pasti saya ambil, apalagi saya butuh duit, gitu ya. Pasti nggak ada orang lain tahu kok. Misalnya kayak gitu ya. Nah,
Ini menarik sekali supaya kita tahu, oh konsep anak sejauh ini bagaimana, termasuk konsep imannya. Dia jujur enggak, dan sebagainya. Nah, tumpukan yang kedua di dalam kartu itu tentunya ya pakai dadu ya. Pengertian yang mendalam. Nah, ini pertanyaan udah memutar otak. Apa kira-kira yang membuat pernikahan bahagia ya menurut kamu ya? Jangan ceritakan waktu perasaanmu terluka gitu ya. Apa yang membuat kamu marah? Jadi lebih ke pengertian yang lebih mendalam lagi. Kalau tadi kan yang pertama ringan hati itu lebih ke situasional gitu ya kondisi. Nah, menarik sekali ada tumpukan ketiga yaitu kepercayaan orang Kristen. Nah, ini berkaitan dengan iman Kristen. Misalnya, apa yang membuat kamu percaya sama Tuhan ya? Gitu ya. Tiga hal ya. Kalau aku ketemu sama Tuhan Yesus, apa yang mau kamu tanyakan kepadanya? Gitu ya. Menarik sekali ya. Nah, ini bisa melihat konsep anak, bagaimana dia itu dalam kehidupan. Ceritakan apa adanya. Artinya bahwa kita perlu menceritakan dengan jujur. Nah, kalaupun misalnya anak itu cerita dari hatinya, dan kita tahu bahwa itu sebenarnya jangan kamu lakukan gitu ya misalnya, karena itu indikasinya ke kejahatan. Nah, kita terima tampung dulu, jangan langsung disalahkan. Oh, kamu nggak bener kamu kayak gitu, jangan. Tapi kita dengarkan dulu, apa maksudnya gitu ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita bisa bina hubungan. Kenapa kamu pikirannya kok kayak gitu ya? Jadi jangan menghakimi dulu. Nah, sekali ya. Nah, pemain yang mendarat di tulisan, ceritakan apa adanya itu spirit kartu-kartu itu loh. Di salah satu tumpukan dia dapat yang mana? Yang ringan hati, pengertian mendalam atau kepercayaan orang Kristen. Gitu ya. Nah, memang gini, itu kan sudah ada pertanyaan di situ. Nah, kadang kita bisa melihat, oh jawaban anak-anak itu menarik ya. Nah, biasanya begini, kita bisa buat pertanyaannya sendiri sesuai dengan krisis yang mungkin dia alami gitu ya. Misalnya ya, bisa orang tua bercerai, kita bisa tanyakan, ceritakan apa adanya. Ya, gitu ya. Bisa mungkin pertanyaan-pertanyaan yang kita bisa ciptakan sendiri setidaknya bisa tahu kita apa yang mereka alami dan mereka perlu jujur. Nah, setelah kita ceritakan padanya, ada jenis ruangan ketiga dan terakhir yaitu lakukan sendiri. Nah, kalau pemain mendaratnya di sini, nah dia boleh memerintah atau memberi pertanyaan kepada orang lain. Nah, ini ya. Nah, di sini kita dapat mengarahkan permainan itu ke pembicaraan pastoral lewat anak yang dapat ruangan ketiga ini ya. Misalnya kalau ada saudara kandung yang diikut sertakan, keuntungannya ada satu. Salah satunya adalah bisa nggak malu dia karena nggak dia sendiri yang nanti cerita, saudara kandungnya juga nanti akan cerita gitu ya. Jadi dia nggak sungkan, saya nggak merasa dihakimi kok dia yang suruh cerita jujur panjang lebar, tapi kalau saudaranya enggak, tapi kalau ada yang lain dilibatkan setidik kan tentunya ada waktunya saudara yang lain bisa begitu. Dan sekaligus juga percakapan pastoral itu bisa menjadi lebih santai. Ya, ini sekali lagi ya lebih banyak kesempatan menyelami apa yang telah dikatakan dan merencanakan untuk interaksi selanjutnya. Misalnya, orang tua yang bercerai, anak itu sedih karena apa? Apa yang kamu inginkan bisa cerita? Kenapa adanya? Aku pingin orang tuaku bersama lagi. Nggak ada yang pergi, misalnya begitu ya. Nah, kita bisa tahu, saya malu. Kenapa? Teman-teman yang lain itu kalau ada acara di sekolah, tampil di panggung, papa mamanya datang lah, aku nggak komplit cuma mamaku, papaku gak ada. Nah gitu ya, jadi itu bisa langsung membuka ke situ ya. Ini menarik sekali. Ini The Game ini adalah salah satu permainan yang diminati gitu ya. Nah, ini ternyata bisa dibeli juga secara online. Maaf, saya tidak berjualan, tapi setidaknya ini memberikan wawasan kepada saya juga untuk bisa melakukan ini gitu ya. Menarik sekali ya ini ya, banyak-banyak versi-versinya yang diberikan. Ya, kita bisa memilihnya yang sesuai dengan kondisi yang ada. Bisa juga game ini untuk couple, pasangan suami istri bisa. Bahkan
untuk anak remaja. Menariknya sendiri ada kartu kosong yang bisa kita isi. Oke, selanjutnya sekantong kata. Ini apa ya? Ya, permainan ini dijelaskan oleh Richard Gardner, yaitu psikiater nah, yang sangat terkenal dengan bukunya Psychotherapy with Children of Divorce. Awalnya ini, objek permainannya gini, ambil satu kartu dari kantong, kemudian komentar, cerita kata itu kalau dia mau memenangkan satu kepingan. Anggap aja 1 poin gitu ya. Untuk merangsang keingintahuan anak menghadapi sesuatu yang tidak diketahui seperti permainan kartu undian. Nah, ini menarik sekali kan anak-anak suka gitu ya. Jadi ini gini mainnya menarik ya. Untuk yang dibutuhkan paling dibutuhkan ini. Ya, ini untuk kita menciptakan versi kita sendiri. Kantong kertas bisa ya. Kantong yang seperti McD atau apa atau kantong apapun itu ya. Nah, biasa ukuran sedang, kemudian bisa dari dapur dan sebagainya. Ditulisi permainan kantong kata. Ada sepasang dadu, satu kotak kepingan, itu kepingan kartu poker atau kepingan lainnya. Satu kotak kantong beri beberapa hadiah yang tidak terlalu mahal, misalnya permen karet, pensil, apapun itu, kotak atau kantong harus ditandai dengan jelas hadiah, jangan kutukar dengan kata kata-kata. Nah, 45 atau 50 kartu ukuran 5 cm, 7,5 dan 1 pen untuk menulis. Jadi, di setiap kartu bisa diketik satu kata-kata contohnya seperti apa. Nanti anak-anak dapat komentar dan cerita dari pengalaman mereka melalui kata ini. Gunakan kata yang sama jika kita berharap anak dapat mendengar komentar dari kita juga. Nah, kita perlu terlibat dalam hal ini ya. Kita juga ikut undiannya gitu ya. Kita dapat bahkan daftar kita sendiri, tapi di bawah terdapat beberapa contoh kata. Misalnya gini, contoh katanya bisa kotor, dewasa, baptis, pemakaman, berani, ayat, doa, dan sebagainya ya. Ini hanya contoh saja, bisa kita tambahkan sendiri yang berkaitan dengan kondisi anak dalam krisis gitu ya. Dan dia disuruh cerita. Kalau misalnya dia dapat ini ya, tentu kayak dadu dilempar seret, itu janjian dulu. Misalnya kalau gini, kalau nanti angkanya itu keluar genap, berarti kamu boleh ambil kartunya, kartu di dalam kantong itu, kertasnya itu. Tapi kalau keluarnya ganjil seperti 135 gitu ya, kamu tidak boleh ambil. Nah gitu ya. Jadi ketika genap, janjian seperti itu. Nah itu bisa ya dilakukan kita ditentukan dulu. Nah setelah genap diambil. Misalnya dia dapat operasi. Dia akan cerita, iya ya dulu aku pernah operasi loh. Waktu itu kakiku patah. Nah gitu ya. Aku kecelakaan jatuh. Akhirnya membuat kakiku patah gitu ya. Waktu itu aku takut sekali. Kemudian dia bisa cerita, umurku waktu itu kelas berapa gitu ya ceritanya. Nah dari situ kita bisa dengarkan mereka. Nah ini menarik sekali juga ya. Nah ini ya boleh dikatakan ini saya tadi ngomongkan ya. Jadi menariknya sendiri tidak hanya kertas yang itu, pokoknya begitu dia cerita, dia dapat 1 poin. Maksudnya saya ngomong satu kepingan itu ya 1 poin. Ini istilah di buku ya. Tapi ada kartu-kartu tertentu mungkin yang sifatnya lebih ke sulit menceritakan ya, seperti ini ya, berkelakuan baik atau surga. Itu kan sesuatu yang abstrak, abstrak gitu ya, sulit gitu diceritakan. Nah, akhirnya yang dilakukan mungkin dikasih nilai tambahan 2 kalau dia dapat dapat kartu itu dan bisa cerita, dikasih nilai 2, dikasih tanda di kartunya itu. Jadi anak itu akan termotivasi, "Ya, aku pengen dapat apa ya kertasnya ya supaya dia bisa cerita gitu. Nanti poin-poinnya ini di akhir permainan dihitung gitu ya. Berapa yang paling banyak poinnya. Nah, dia dapat ambil satu hadiah di kantong hadiah. Tadi kan ada ya satu kantong hadiah tulisannya isinya hadiah boleh penghapus apa. Lah dia ngambilnya juga ngundi, ngambil aja satu hadiah. Terserah wis itu loh itu bisa diatur sendiri mau dibagikan atau anak suruh milih hadiahnya terserah ya. Nah, sebenarnya permainan boneka dan anjing itu kita bisa bertanya lebih banyak lagi setelah anak cerita.
untuk menunjukkan proyeksi pengalaman pribadinya. Nah, sedangkan permainan kantong kata-kata itu memberitahu kita menyampaikan realita. Ada yang salah mungkin yang kita dengar dari anak. Oke, sekarang melalui seni. Nah, seni ini apa? Allah memberikan talenta ekspresi itu melalui aktivitas kreatif yang kita sebut seni. Seni itu menyatakan apa keinginan kita, mengkomunikasikan kebutuhan emosi kita, mengakui harapan dan ketakutan kita, dan mengungkapkan ide agama kita. Nah, seni ini bentuk unik ekspresi diri karena tidak tergantung kata-kata dan keterampilan verbal. Ya, jadi yang membuat karya seni ini yang indah itu karena anak-anak itu lebih bebas ekspresi diri mereka sendiri. Jadi nggak ada yang salah gitu ya. Biarkan mereka berekspresi. Dan mereka tidak sadar kadang pikiran dan perasaan mereka tuh tertuang gitu dari gambar yang mereka pakai. Ini saya pikirkan gambar ya, atau lukis ya. Dan mereka dapat berkomunikasi melalui seni secara tidak langsung mengungkapkan dirinya sendiri. Nah, memang kadang karya seni itu dapat menjadi alat diagnosis atau alat terapeutik, alat penyembuhan berguna untuk membantu anak menyelesaikan konflik emosi mereka. Dengan cara ekspresi diri mereka melalui aktivitas seni, metode untuk melakukan pelayanan pastoral kepada anak. Ya, seperti kalau aktivitas bermain lainnya, aktivitas seni itu seperti aktivitas memecah es, ya, yang baik. Jadi biasanya itu awal-awal ketika kita mau menjalin hubungan dengan orang, anak, maaf, untuk menciptakan suara santai dan aman, kita belajar kenal dia. Anak belajar percaya akan kita, datangi siapa sih orang ini kok ngomong-ngomong sama saya gitu ya. Nah, evaluasi maksud kita untuk memberikan rasa aman gitu ya. Seni juga dapat digunakan untuk menyusun interview atau kunjungan kepada anak ini kalau dibutuhkan. Nah, akhirnya seni ini dapat sangat membantu kalau kita tanda petik tersandung dengan topik pembicaraan tertentu. Maksudnya begini, kadang itu anak itu nolak bicara. Kita tanya apapun tidak mau ngomong, gitu ya. Nah, kalau itu kesandung istilahnya gitu ya. Nah, seni ini berbuka jadi pembukaan dialog, permulaan dialog, memperluas interaksi tertentu dan menyiapkan jalan bagi anak. Nah, memang ada beberapa aspek krisis dapat diselidiki melalui seni. Nah, metode ini akan menjadi lebih efektif kalau kita sendiri juga ikut gambar sama seperti mereka. Jadi nggak merasa kayak dihakimi apa. Nah, udah baiknya kita ngomong dulu. Aku juga ikut gambar ya sama seperti kamu. Kadang kan sepertinya begini. Aku jelek gambaranku. Misalnya anaknya bilang gitu. Nah, kita itu langsung ngomong, aku juga ikut gambar bareng kamu. Di sini enggak dilihat dilihat jeleknya, bagusnya. Yang penting kita sama-sama belajar gambar. Ayo, saya juga nggak bagus kok gambarnya, misalnya begitu ya. Nah, tentu itu membuat dia, orang ini juga mau sama aku. Jadi tidak merasa kayak lebih tinggi gitu ya. Ketika dia gambar, ada ekspresi anak yang diam, konsentrasi. Biarkan gitu ya. Mungkin dia butuh seperti itu. Tapi kalau dia ngomong terus selama bicara, coba kita beri respon. Kalau dia hanya asal untuk menghabiskan waktu ya tanggapi dengan singkat gitu ya. Sudah selesai tak gambarnya gitu misalnya kayak gitu ya. Ya kita cuma nanya itu aja. Tapi kalau itu berkaitan dengan krisis dari dia gambar sama cerita jengkel begini begini beri respon sesuai keterampilan mendengar katanya. Oke, selanjutnya bahannya apa? Ya pasti seperti spidol warna, krayon, kertas kosong. Ya ini sebenarnya kertas kosong nggak pasti 20-30 sih. Ya, ya disarankan aja. Gambarnya bisa gambarnya bebas. Pertama bebas. Atau bisa terencana. Nah, coba kita lihat yang gambar bebas ya. Kalau belum kenal anak, lebih baik pakai gambar bebas ya. Supaya itu menjadi pendekatan yang lebih mudah gitu ya. Jadi apa yang dilakukan? Silakan dia melukis apa saja yang dia inginkan. Terserah. Nah, dari itu kita bisa lihat. Anak-anak mungkin bicara tentang sekolah, hobinya, mungkin teman, saudara kandung, hiburan, guru, orang tua, dan lain-lain. Ya, nanti saya ceritakan pengalaman saya berkaitan dengan hal ini gitu ya. Teknik menggambar terencana itu menggambar perasaan. Dalam hal ini, anak perlu mengidentifikasi nama dan emosi mereka dan mengungkapkannya. Jadi, minta anak lipat kertas jadi 4 persegi panjang, lipat lagi 2 kali. Jadi, akhirnya menggambar satu garis vertikal dan horizontal di tengah kertas. Kemudian
Anak-anak disuruh buat daftar semua perasaan yang mereka pikirkan, takut, kesepian, apa saja, banyak itu. Suruh milih 4, gambarkan yang kamu pilih. Coba menerka perasaan yang ada dalam gambar. Masukkan di 4 kotak itu. Ya, jadi kertas lipat kan dipotong jadi 4 ruangan. Toh. Nah, itu dipilih, dimasukkan. Dan suruh mereka, kenapa kok mereka milih perasaan itu? Karena mungkin dia cerita, iya aku lagi ngalami. Misalnya gitu. Alasannya kenapa? Kenapa kok dia ngalami? Saya dia milih marah, ditaruh di atas. Kamu nih marah sama siapa ya? Boleh cerita ya? Ya gitu kemudian jadi, iya aku marah dan itu ya dan sebagainya. Ini perasaan ya. Nah, untuk anak usia yang lebih kecil disebut teknik 5 muka. Jadi, ambil 5 kertas. Setiap ujung kertas ditulis susah. Kertas lain tulis marah. Terus lain lagi gembira, bahagia, takut, kesepian. Ya, kemudian dijelaskan bagaimana wajah kita memberitahu kepada orang lain apa yang terjadi dalam diri kita. Jadi wajah kita ini orang lain bisa tahu apa yang kita alami. Nah, selanjutnya anak disuruh menggambar. Kalau tadi kan hanya ekspresi perasaan yang ini. Kalau ini teknik 5 muka, jadi bagaimana? Kan 5 lembar. Setiap lembar itu digambar satu wajah. Ya, sesuai dengan dia yang kata tulis. Misalnya wajah marah. Misalnya dikasih dikasih seperti kayak kilat gitu di atas kepalanya gitu ya. Nah, kalau anak nggak mau gambar, kita bisa gini caranya. Kita gambar sendiri juga, kita tanyakan. Atau lebih baik gini, kita perankan misalnya, oh kamu lagi marah ya, gambarnya marah gimana? Kita langsung ekspresi gambar marah. Maaf, ekspresi wajah marah. Nah, anak itu suruh mencontoh wajah kita itu di gambar mereka. Itu ya, wajah marah itu ya seperti yang dicontohkan. Oh, berarti mulutnya lengkok-lengkok atau mulutnya kayak menganga dan sebagainya. Nah, setelah gambar wajah yang terjadi, kita bisa tahu apa sebabnya. Saya dengan tanya, iya ya, saya juga bisa tahu pandangan iman anak. Bagaimana ya kira-kira ya wajah Allah hari ini ya? Misalnya kalau dia gambarkan marah, tanyakan alasan, apa kamu pikir Allah itu marah hari ini? Ya soalnya aku enggak taat sama dia, misalnya kayak gitu ya. Nah kalau dia bilang, kemudian kita bisa tanya lagi, apa yang dapat terjadi sehingga wajah Allah diubah dari rasa marah ke bahagia? Ya aku belajar untuk mau dengar-dengaran, mau taat sama Tuhan, mau melakukan apa yang Dia suruh. Nah, ini bisa diarahkan ke arah yang sehat, ya gitu ya. Nah, ini dan sebagainya ya. Kemudian gambar terencana yang lain menggambar memori. Nah, ini ya. Nah, menggambar memori ini tidak mudah karena sebenarnya boleh dikatakan ini krisis yang anak-anak orang dewasa itu termasuk kan krisis kehilangan orang atau benda yang penting ya. Krisis yang besar adalah keduka cita karena perpisahan atau kehilangan. Ya, hasil riset menunjukkan proses sukacita. Orang dapat maju dengan kreatif melalui proses penting yaitu mengingat. Jadi suruh mengingat. Memang ini tidak mudah. Nah, memang fokus perhatian kita adalah anak-anak yang dalam krisis itu. Jika memori anak-anak digambar, aspek dari orang atau benda yang hilang dapat diungkapkan terutama aspek yang terhilang, paling terhilang, dan ingin didapatnya kembali. Dalam hal ini, pendeta dapat membantu anak menukar, menggantikan atau mewakili orang atau benda yang hilang. Jadi, minta anak menggambar lebih dari satu memori. Misalnya dapat lipat kertas, buat garis, berapa lembar kertas, misalnya. Contoh, kehilangan kakek. Minta menggambar memori di setiap persegi atau halaman itu. Katakan, kita ingin dapat gambaran. Paling kehilangan apa? Nah, ketika mungkin kakeknya suka ngajak dia jalan-jalan, ya kelihatan aja gambar kakek. Ya, memorinya dia bagaimana kakek dengan dia mungkin pegangan tangan lagi jalan gitu. Ya, jalan di belakangnya ada Alfamart atau Indomaret, maaf ya, bukan maksudnya begitu, tapi itu misalnya gitu ya. Ini dia kehilangan apa? Itu mungkin kehilangan dia karena biasanya kakeknya tuh selalu ngajak jalan dia gitu. Nah, itu ya contohnya ya. Nah, bila ada anggota keluarga yang dapat anak juga kita bisa orang tua itu tahu. Jadi
Jangan didikte, biarkan anak itu cerita. Nah, juga kita sudah selesai, minta dia menjelaskan gambarnya. Nah, tentunya ini bisa kadang tuh bisa nangis. Kenapa? Karena dia kembali mengingat memori. Emosinya bisa keluar dengan kuat. Nah, itu bebaskan anak. Jangan kemudian ketika ada anggota keluarga lain, anggota keluarga bilang, aduh dah, jangan nangis, satu malu dilihat sama pendetanya. Jangan bilang gitu. Jangan, maksudnya lebih baik orang tua seperti kadang gitu tuh kita perlu memberikan kode pada orang, biarkan. Biarkan kalau dia mau nangis itu satu cara dia apa ya meluapkan apa yang ada di dalam diri. Nah, diceritakan juga. Kadang dia bilang, iya, papa anu ya, apa Tuhan itu jahat ya karena sudah ngambil kakekku. Nah, ini bisa kita nanti konsepnya sedikit-sedikit diberitahukan bahwa diceritakan. Allah juga berempati dan mengerti apa yang kita rasakan. Dikaitkan kepastian iman gitu ya. Bahwa ingat bahwa kakekmu itu kan sudah percaya Tuhan. Dia itu ada di sorga. Kakek itu kan sakit meninggalnya. Oh, dia sudah nggak sakit lagi. Nah, itu yang menarik sekali ya. Jadi konsep-konsep itu sekaligus membuka apa yang ada di dalam diri anak, juga kita memberikan pemahaman iman. Menggambar hari depan. Nah, ini juga ya. Misalnya, nah perlu diperhatikan ya. Kita perlu memperhatikan hasil atau akibat dari krisis, dampaknya. Ya, dalam hal ini anak dibantu untuk mengerti hari depan yang jelas akan banyak menampakkan mungkin kekhawatiran dan ketakutan. Nah, caranya bisa begini. Misalnya kita minta mereka gambar satu gambar yang bagaimana keadaan rumah setelah papa pergi. Mungkin sepi, kosong gitu ya. Anak-anak pada sibuk lain, tidak ada papa, yang ada mama sama anak-anak. Itu orang tua yang bisa. Gambarkan apa yang terjadi kamu dengan kakek kalau kakek ke rumahmu. Ini kalau anak yang di-abuse kakeknya, menggambarkan. Gambarkan satu gambar bagaimana penampilanmu setelah operasi. Nah, ini anak yang akan dioperasi usus misalnya. Dia suruh gambarkan nantinya. Jadi gambarkan hari depan, yang di depannya belum terjadi. Nah, hal ini efektif untuk memusatkan perhatian tentang cara anak nanti menghadapi krisis. Nah, saat anak melihat dirinya dalam gambar itu, kita dapat membicarakannya, gitu ya. Kenapa kamu gambar kayak gini, gitu ya. Nah, tentu setelah itu kita coba pikirkan, ayo gambar apa jalan keluarnya bagaimana supaya seperti ini ya, keadaan rumah setelah papa pergi, apa yang bisa jalan keluarnya supaya bisa kita lakukan itu ya. Dan kemudian kita juga ikut gambar, kemudian bisa dibandingkan, bisa diceritakan juga. Jadi dalam hal ini anak tidak merasa seperti digurui, tapi kita juga bersama dengan anak. Nah, dalam hal ini kita juga bisa punya kesempatan kalau tadi sudah menggambarkan jalan keluarnya buat dia karena mengalami kondisi ini. Ya, jalan keluarnya bisa melalui gambar yang kita tulis ini, yang bisa gambarkan. Ya, nah tentunya kalau memang anak ini tidak bisa ditangani sekali lagi krisisnya secara realistis, maka sekali lagi perlu dirujuk. Siapa tahu memang ada sesuatu di balik itu. Teknik menggambar terencana lain yaitu menggambar kata. Ya, ini hanya dilakukan setelah hubungan kita sudah dekat sama anak, sehingga anak itu percaya sama kita, dan anak dapat cerita dengan bebas tentang apa yang ibu pikirkan atau rasakan. Ya, tentu ini aktivitas sebaiknya digunakan setelah kita melakukan aktivitas gambar itu ya. Nah, cara menggambar kata-kata ini secara bergiliran. Misalnya gini, anak pilih satu kata, mungkin kata benda, misalnya anjing atau kuda. Nah, kita coba gambar anjing atau kuda itu. Nah, saat giliran kita ganti topik, jangan kata benda. Misalnya, topik yang setidaknya berkaitan dengan krisis anak. Perpisahan, perceraian, permainan. Nah, setelah beberapa kata gambar, saling gambar, satu ngomong, satu pilih, satu gambar, saya cari kata yang berulang-ulang mungkin dijadikan topik yang mengena buat dia. Ya, bisa pemakaman, kematian, surga. Nah, tentunya beberapa pikiran dan perasaan anak dapat terungkap dari hasil gambarnya. Hal yang penting ketika melakukan pelayanan pastoral dalam seni ini, setelah menggambar, yaitu aktivitas seni, bisa saja terjadi pembicaraan yang penting, suatu percakapan yang berarti. Nah, hal itu bisa diperoleh dari apa penjelasan yang diberikan anak setelah menggambar. Tentunya melalui pertanyaan terbuka, misalnya, apa yang kamu pikirkan waktu menggambar?
Saat anak bicara, pikirkan pertanyaan yang akan mengungkapkan pikiran anak lebih mendalam lagi. Jelaskan pentingnya karya seni untuk mengerti respon anak terhadap krisis. Yang kedua, bercerita seperti tadi ya. Minta anak menceritakan gambar dan menguraikan bagian gambar mana dari karya mereka yang kita anggap punya potensi besar untuk anak membuka diri. Mungkin ada hal tertentu yang membuat anak bisa ngomong cerita dari dirinya. Yaitu yang kita fokuskan. Menciptakan judul. Nah, ketika anak itu gambar, suruh dia beri judul dari gambar yang dia buat. Misalnya, anak menulis lonely. Nah, misalnya gitu ya. Kita minta tolong anak cerita mengapa dia pilih jurusan. Ini membuka informasi tentang apa yang terjadi dalam kehidupan. Sendirian atau dalam keluarga, tanyakan anak. Nah, ketika ada anggota keluarga, nyaman enggak anak itu mau cerita sama kita? Ada orang lain, walaupun itu keluarganya sendiri. Nah, tentunya ini jangan dipaksakan. Kalau anak tidak nyaman, kita juga mungkin juga mengusir keluarganya, tapi kita bisa beri waktu khusus pribadi dengan dia. Satu peristiwa yang saya tidak pernah lupa, saya pernah melakukan pelayanan pastoral lewat gambar ini terhadap seorang anak di salah satu pos sekolah minggu. Nah, ketika itu dia saya hanya suruh menggambar apa, terserah kamu mau gambar apa. Nah, akhirnya karena anak ini suka dengan dunia ikan gitu ya, dia menggambar itu ikan kecil, kemudian ikan gede gitu ya, kemudian ada ikan-ikan yang normal ukurannya. Nah, kemudian saya bertanya setelah dia sudah selesai gambar, iya, ini di laut ini dia bilang. Ternyata dia menggambar ikan hiu, nggak salah. Ikan hiu, jadi kumpulan ikan hiu yang ada. Ketika dia lihat yang kecil ini kok kecil ya? Iya itu aku, dia bilang. Ternyata dia itu gambar pojok kecil di bawah dan sembunyi sepertinya. Nah, kemudian ada ikan yang besar sekali dia bilang, ini mamaku. Dia bilang gitu. Ternyata itu adalah mama tirinya. Besar sekali. Dia cerita, ini ya yang ikan besar ini suka tendang-tendang yang ikan kecil itu. Suka marah-marahin. Itu ya. Lah, ikan yang mulai siapa? Ini saudara-saudaraku. Nah, kemudian yang ikan agak besar sedikit itu papanya ternyata. Dia menceritakan. Nah, ternyata memang saya baru ketahuan. Tanpa dia cerita, saya tahu ternyata kondisi rumah tangganya di mana dia besar tuh, ibu tirinya itu sering pukulin dia, gitu ya. Jadi akhirnya takut sembunyi kalau ketemu itunya. Nah, papanya itu tanda petik ya, karena mamanya lebih dominan, jadi papanya itu enggak punya otoritas. Kalau saudara-saudara lainnya karena saudara tiri yang lahir dari ibu ini, ya tentu lebih disayang, jadi enggak masalah. Dia sendiri malah masalah. Nah, sehingga ceritanya ya, saya tahu kondisi itu, saya kemudian mencoba untuk melakukan pelayanan pastoral buat anak ini. Cuma sayangnya, ketika saya bertemu kemudian, saya melihat itu ternyata rumahnya itu dikunci. Nah, saya mendapatkan info dari tetangga bahwa ternyata ibu tirinya itu eh, ditangkap polisi. Itu ya, ditangkap polisi karena judi, kalau dulu namanya togel ya. Salah satu istilah judi saat itu namanya togel. Nah, kalau sekarang mungkin model seperti judi online begitu ya, tapi ini togel. Nah, ibunya ini menjadi bandarnya dan akhirnya ditangkap polisi. Tapi gini, ibunya ini maaf, bukan ketangkap polisi, ibunya itu lari dari kejaran buronan itu, sehingga akhirnya satu keluarga harus pergi. Jadi saya tidak pernah tahu anak ini kemudian di mana. Tapi berapa tahun kemudian saya baru, karena anak ini pergi, saya tidak ngerti ceritanya, tapi kemudian berapa waktu kemudian, saya diberitahu info dari seorang teman yang kemudian juga pelayanan di tempat itu, mengatakan bahwa anak itu sudah meninggal. Saya kaget sekali karena ternyata kejadiannya itu setelah dia pergi meninggalkan rumah bersama dengan keluarganya itu ternyata anak ini makin mengalami KDRT ya, boleh dikatakan dipukulin terus oleh ibunya karena ibunya ini memang tanda petik bermasalah ya. Papanya tidak bisa berbuat apa-apa, papanya itu eh, ya ojek online gitu ya. Nah, itu yang kasihan dan saya dengarnya dia itu meninggal karena kekerasan. Itulah. Itu saya benar-benar miris, tapi saya tidak bisa melakukan apa-apa.
gitu ya. Karena memang sudah pergi, pindah, saya tidak tahu karena seluruh orang-orang di tempat situ juga tidak tahu perginya kemana. Kalau tahu pasti saya akan berusaha untuk cari gitu di mana, tapi ya tidak bisa karena kan dia lari dari kejaran polisi sehingga ceritanya ibunya itu juga akhirnya kena masuk penjara. Intinya itu ya. Jadi kadang itu kita nggak bisa mengerti gitu ya. Memang kadang melalui seni ini, melalui gambar itu bisa mengungkapkan apa yang dialami oleh anak. Maksudnya bercerita dan pelayanan pastoral selanjutnya ya. Kalau tadi pertama tentang ya, pertama kita tentang permainan, game, yang kedua tentang apa? Tentang karya seni, gambar, sekarang bercerita. Ya ini ya, setiap manusia diciptakan kemampuan untuk berimajinasi. Cara utamanya adalah melalui cerita. Dan cerita bisa berupa fakta atau juga fantasi. Ya, itu kita tahu sama-sama ya. Hal menarik yaitu kita menceritakan, nah ini menarik sekali ya. Ada baiknya kita menceritakan cerita Alkitab dan pelayanan pastoral supaya anak dapat wawasan dan menemukan arti di dalam krisis. Jadi tentunya dengan cerita Alkitab itu ada pelajaran rohani, perjalanan rohani anak-anak sehingga dapat dibantu dengan kreatif. Nah, kita coba lihat lagi cerita tentang Yesus dan anak-anak di dalam Markus 10, 13, 14 ketika murid-murid melarang anak-anak datang untuk mendekati Yesus itu ya, untuk berkati. Diskusikan, mengapa murid-murid Yesus melarang ya? Mengapa orang-orang ingin Yesus memberkati anak-anak mereka? Ini coba didiskusikan. Kemudian contoh lain, Yohanes 6, 5-14, diskusikan. Ini tentang seorang anak yang memberikan apa ya istilahnya bekal yang dia punya 5 roti 2 ikan itu ya akhirnya diberkati Tuhan oke bisa memberi makan 5.000 orang ya coba didiskusikan apa yang dapat anak-anak sumbangkan kata ada masalah dan lain-lain. Nah pertanyaan ini bisa diskusi ini bisa kita kembangkan. Nah pun ketika kita dengar mereka jawaban mereka itu menunjukkan apa yang dipikirkan dan dirasakan anak-anak dalam krisis. Nah, suatu kesempatan kita boleh cerita kebenaran bagaimana perasaan Yesus juga terhadap anak. Nah, cerita tentang krisis sendiri, coba kita melihat di dalam Yohanes 11, 1, 14. Yaitu tentang kesedihan Yesus, tentang kematian Lazarus. Itu tentang duka cita ya, krisis duka cita. Diskusikan, mengapa Yesus menangis? Yesus loh tahu bahwa Lazarus sudah dikuburkan, sudah meninggal. Kenapa kok mau ketemu? Ayo coba kira-kira apa. Nah ini ya, jadi anak-anak mungkin bisa diberi kesempatan bicara tentang kesedihan sendiri. Ya, untuk anak-anak mengalami krisis duka cita bisa ambil cerita ini. Atau juga mungkin ini Markus 4, 3, 5, 4, 1 ini tentang kekhawatiran, ketakutan ketika murid-murid itu mengalami badai itu angin ribut di perahu yang Yesus tidur kemudian dibangunkan ya diskusikan mengapa murid-murid itu takut kapan terakhir kali kamu merasa takut ini pertanyaan buat anak itu apa artinya menjadi berani nah ini bisa kita kembangkan diskusinya nah dengan demikian anak bisa dipancing untuk cerita tentang dirinya ya menarik sekali selanjutnya pelayanan pastoral melalui tulisan ya. Nah, proses menulis itu kelihatannya lebih kurang personal dan kurang menakutkan. Ini menarik sekali. Maksudnya apa? Kalau orang cerita, itu kadang kan ada trauma-trauma tersendiri yang menakutkan. Ya. Tapi kalau nulis kan ketakutannya berkurang gitu ya. Nah, kata yang ditulis itu ada keunikan, yaitu kuasa yang memberi izin sesuatu yang tidak dapat diucapkan tapi dapat diutarakan. Kadang nggak bisa ngomongnya, tapi bisa ditulis. Nah, itu ya. Nah, kalau seseorang bisa nulis itu, pasti adanya ide, pikiran, perasaan di balik perkataan itu sendiri. Sehingga efeknya tidak jadi menakutkan. Contoh misalnya, ini yang saya lakukan beberapa waktu lalu. Jadi saya juga konseling menulis surat tentang kemarahan yang dendam pada orang tua yang sudah lama meninggal. Nah, bisa ditulis. Nah, ada 4 aktivitas tulis menulis. Yang pertama menyelesaikan kalimat. Jadi anak dibimbing berefleksi secara spontan
tentang perasaan pikiran yang ada di dalam diri mereka. Lalu pernyataan terbuka misalnya gini tentang perasaan. Saya merasa sedih ketika apa? Semua orang gembira ketika apa? Kalau tentang nilai, orang baik itu selalu apa? Anak-anak harus apa? Kalau tentang harapan, saya harap mama bagaimana? Gitu ya. Mulai sekarang saya mau ngapain? Ada harapan. Pribadi persepsi. Kalau saya dapat mengubah tubuh saya akan apa? Gitu ya. Hal yang saya senangi tentang diri saya apa? Gitu ya. Kebutuhan misalnya, saya ingin punya apa? Saya sungguh butuh apa? Nah, ketika saya berbicara apa gitu ya, apa yang saya butuhkan. Hubungan keluarga, papaku selalu apa? Mamaku biasanya apa gitu ya. Nah, mama dan saya gimana? Nah, ini menyelesaikan kalimat ini menjadi menarik ketika mereka juga dilibatkan untuk menceritakan apa yang mereka alami. Ingat, jangan dihakimi. Biarkan mereka cerita. Kita bisa mendengarkan. Cerita. Nah, ini seperti tadi ya. Pada dasarnya anak suka cerita, melalui cerita anak banyak mengungkapkan diri mereka. Ada baiknya cerita itu ditulis. Kalau tadi kan saya ungkapkan di depan kan cerita itu dikatakan, diucapkan, ya, diceritakan. Tapi cerita ini ditulis sehingga kita bisa mengerti situasi mereka. Ada kalanya juga anak yang di usia lebih tua diminta menulis hal yang penting. Yang pikirkan hari itu yang dia kerjakan harian untuk memperluas pikiran dan perasaannya. Kemudian puisi. Yang minat puisi suruh menulis puisi. Membuka diri, tak bisa membuka diri dan mengungkapkan pengalamannya. Menunjukkan tindakan, refleksi, dan ekspresi dalam diri anak. Puisi kan ungkapkan apa yang ada di dalam diri. Kesimpulannya dari semua yang saya sampaikan, istilahnya menarik. Kita ini seperti bidannya anak-anak dalam krisis. Membantu mereka, mendampingi mereka. Tadi kita akan bersama mereka, bicara dengan mereka. Seperti kayak bidannya. Untuk itu, coba kita belajar mulai dari sekarang apa yang bisa kita lakukan. Doakan supaya kita bisa jadi orang berkat dengan menerima, mengasihi dan memperhatikan mereka. Sama seperti juga Tuhan sudah mengasihi, menerima dan memperhatikan kita. Tentunya kita butuh anugerah dan kasih karunia Tuhan untuk dapat melakukan pelayanan ini. Tetap mengandalkan Tuhan dan selamat berjalan. Tuhan memberkati setiap kita. Ya, ya saya persilakan mungkin dari Bapak Ibu ingin memberikan